Haleluya. Shalom buat semua, shalom buat kita. Hari ini adalah hari yang indah. Hari ini adalah hari yang penuh berkat. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan karena berkat-berkat yang indah Dia berikan kepada kita, selain memuji dan menyembah Dia. Ibadah ini kita persembahkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang kudus. Persiapkanlah hati dan pikiranmu untuk ikut beribadah bersama-sama CMC. Dan kami yakin percaya semua kita yang menyaksikan, semua kita yang ikut dalam ibadah ini berada di dalam berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Mari saudara, kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Engkau adalah Bapa yang baik. Kami hanya bisa membalas Engkau Tuhan, adalah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ibadah ini kami persembahkan untuk Tuhan. Karena kami yakin percaya pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau diberkati dengan pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Mari sembah Dia. Glory. Mari puji Dia. Glory. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah Engkau. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami persembahkan ibadah ini untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kami yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Sinode CMC. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yerelaria soparia rotera. Kipere badosa tore kalaria. Yoria malarera matero kerasarea. Mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan oleh karena anugerah-Mu. Mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, mereka yang luka hati, mereka dapat dipulihkan Bapa, oleh karena cinta-Mu kepada umat-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terimalah berkat Tuhan, terimalah kasih sayang Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan naikkan syukur. Kami akan naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kita akan bersuka cita, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria. Kami yakin percaya kita semua bersuka cita di hari yang indah ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawa oleh Bapak Ketum Sinode CMC, Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Dan sebelum firman ini diberitakan, kita akan nyanyikan satu lagu buat Tuhan. Haleluya. Biarlah penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita dalam situasi-situasi seperti saat ini. Andalkan Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu bertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau Tuhan yang layak disembah. Nyata perlindungan-Mu di hidupku. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, malapetaka akan menimpaku. Sebab ku tahu pasti kasih-Mu nyata bagiku. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan bagiku. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dan saya persilakan Ketua Sinode Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Selalu Ada Solusi. Hari ini kami akan membahas tentang Komisi. Komisi adalah komunitas bisnis Injil seutuh Indonesia. Komunitas artinya persahabatan atau pertemanan yang menggambarkan perilaku kerjasama saling mendukung antara dua orang atau lebih, baik dalam suka maupun duka. Ya, jadi sifatnya persahabatan, sifatnya pertemanan, ya, saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan, ya, kepada sesama anggotanya untuk menuju masa depan yang lebih baik.
Bisnis adalah sebutan bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha-usaha yang bertujuan menghasilkan laba, umumnya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Bisnismen terdiri dari usahawan, wirausahawan, dan profesional. Ya. Usahawan artinya seseorang yang berdagang membuka toko kecil hanya satu saja. Toko kain, satu toko kecil, ya satu saja. Warteg, toko makanan, warteg satu saja, itu disebut usahawan. Ya. Meningkat lagi, wirausahawan itu lebih dari satu, untuk membuka toko, membuka warteg, ya sampai puluhan, sampai ratusan, sampai ribuan, itu disebut wirausahawan. Artinya seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya agar meningkatnya kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat. Wirausahawan adalah seorang yang berjiwa pemberani, yang berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha franchiser. Franchiser adalah pihak pemberi waralaba atau sebuah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas suatu brand dan material-material yang berhubungan dengan brand tersebut. Waralaba adalah suatu strategi yang dibangun dengan sistem format bisnis dan pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha untuk mengemas suatu produk, barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pemilik suatu merek dan pemberi izin. Kita lihat Kentucky tahun 2011, 421 gerai tersebar di 32 provinsi, 95 kota-kota di Indonesia. Dan Hokben per akhir Januari 2020, Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera 170 gerai. Esteller 77 per Januari 2019 160 gerai. Bakmi GM, kisah sukses Bakmi GM dari 5 meja makan menjadi 50 cabang sebelumnya. Bakmi GM sudah memiliki nama besar di Jabodetabek selama 58 tahun. Bisnis Bakmi GM itu dirintis dari sebuah warung di pinggir jalan Gajah Mada, Jakarta. Setelah itu bisnis tersebut terus berkembang hingga mencapai 50 cabang. Itulah yang disebut wirausahawan, ya. Jadi komisi bertujuan membentuk para usahawan dari berdagang satu toko, ya, ditingkatkan menjadi wirausahawan supaya berkembang, ya, menjadi waralaba, ya, pemegang franchisor, sehingga bertumbuh berkembang semakin banyak. Profesional adalah notaris, pengacara, birokrat, orang-orang bermata pencaharian tetap. Itulah anggota komisi. Injil seutuh, ya, artinya sola fide atau iman, sola gratia atau anugerah, sola scriptura atau firman Tuhan. Apa itu Injil seutuh? Holistik, ya. Sola fide bicara iman, sola gratia bicara anugerah, sola scriptura firman Tuhan. Sola fide artinya beriman kepada Yesus Kristus, juru selamat penebus dosa. Ya. Setelah meninggal kita mau ke sorga, ya, pasti bahwa beriman kepada Yesus Kristus, juru selamat penebus dosa. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi prinsip kerohanian dari komisi adalah sola fide, ya, beriman kepada Yesus Kristus, juru selamat penebus dosa. Yang kedua adalah sola gratia, artinya kasih karunia, saudara. Yesus Kristus, ya, diselamatkan bukan perbuatan baik, ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia amal kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Perbuatan baik itu bagus, saudara. Ya. Tetapi kasih karunia Kristus dulu yang memberi kepada kita, yang menjamah kepada kita, yang menebus kepada kita dosa itu, saudara. Ya, itu artinya sola gratia. Jadi
Kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya dan diselamatkan. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus, ya. Kasih karunia diberikan pada Allah, ya. Yesus Kristus juru selamat penebus dosa pada kita secara cuma-cuma, saudara. Sola Scriptura artinya kompas kehidupan firman Tuhan, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara, ya. Apa artinya kompas? Waktu kita tersesat di dalam hutan, ya, tidak tahu arah utara, barat, selatan, timur. Kalau kita pegang kompas, ada satu alat, dia akan menunjukkan arah utara mana, barat mana, selatan mana, penunjuk jalan, sehingga kita tidak tersesat. Itulah sola scriptura, firman Tuhan, ya. Panduannya, kompas hidup, manual booknya, sehari-hari kehidupan orang Kristen itu firman Tuhan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, ya, menyatakan kesalahan, ya. Jikalau kita salah, kita membaca firman Tuhan, apa kesalahan kita, ya, dalam semua aspek kehidupan ada solusinya, sehingga kita tidak akan berbuat kesalahan lagi. Memperbaiki kelakuan, ya. Kelakuan ini bicara karakter, saudara, ya. Ini sangat sulit, saudara, karena pada awalnya Adam jatuh dalam dosa, dan dosa itu mendatangkan maut, saudara. Dan orang yang terikat hamba dosa itu tidak akan lepas dan sangat sulit melepasnya, mengakibatkan karakternya jadi buruk. Nah, dengan firman Tuhan kita akan memperbaiki kelakuan itu dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara, ya. Jadi kebenaran inilah yang akan kita tegakkan, kita lakukan dari hari ke hari dengan landasan firman Tuhan, sola scriptura. Seutuh Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, bicara tinggi di dalam kerajaan sorga, bicara upah di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu harus kita memberitakan Injil seutuhnya, saudara, ya, jangan dipotong-potong. Indonesia, peta Indonesia, ya, terdiri dari Pulau Sumatera, ya, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara dan Bali, ya, Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku dan Papua, beserta tingkat-tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, kecamatan, ya. Visi education, business, network dan care. Education, marketplace, ya. Kami akan mengajarkan tentang ilmu-ilmu bisnis, marketplace, memberikan kailnya, bagaimana cara membuat ayam goreng tepung, ya, dengan harga yang cukup murah, dan bagaimana cara membuat roti, ya, kue pencik dan kue lapis legit dan bolu, ya, bagaimana cara membuat yang berhubungan dengan dunia marketplace, UMKM, saudara, ya. Nanti kita panggil orang-orang yang berpengalaman, ya, akan mempresentasikan strateginya, ya, diberikan kailnya sehingga Anda bisa berdagangan, berjualan. Yang kedua, spiritual Christian, ya, karena Alkitab berkata manusia hidup tidak cukup hanya dengan roti jasmani saja, saudara, tapi roti kehidupan, yaitu firman Tuhan, ya, yang harus kita dengar, harus kita baca, harus kita renungkan, ya. Itulah
yang membangkitkan iman kita supaya bertumbuh menuju kedewasaan serupa Kristus. Marketplace disebut juga kecerdasan intelektual atau IQ, intelligent question atau hard skill, kemampuan merencanakan ide, plan action yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kamu akan dapat mengerjakan berbagai pekerjaan dengan baik, saudara. Jadi diperlengkapi dengan hard skillnya. Kemampuan atau ability berarti kesanggupan, kekuatan untuk menyelesaikan beragam tugas hingga berhasil. Jadi ability orang yang ahli dalam bidangnya atau disebut kompetensi ya. Jadi dimulai orang-orang yang fokus pada nilai kualitas. Ya. Selalu mengerjakan apa saja di bidang usaha Anda, kualitas. Ya. Lama-lama Anda akan naik memiliki kompetensi dan karakter. Lama-lama Anda akan memiliki reputasi, nama baik. Oh, ini orang ahli di bidang pembuat kue. Oh, ini orang ahli di bidang penjahit tailor. Ini orang ahli di bidang masakan ayam goreng. Nah, akhirnya di-hire lagi jadi pemimpin, saudara. Itulah awal keberhasilan seorang businessman, saudara, yang melatih dirinya dalam hard skill, ya, intellectual quotient, yang berfokus kepada kualitas sesuai talenta masing-masing. Kecerdasan emosional quotient atau soft skill, kemampuan kepribadian kepada keterampilan, komunikasi karakteristik serta kemampuan beradaptasi dengan di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Ini jauh lebih penting karena ini bicara tentang karakter, bicara tentang keteladanan, saudara. Ya, jadi soft skill merubah sikap keteladanan. Ya, di dalam Alkitabnya buah-buahnya, saudara. Ya, dilihat dari pergaulan sehari-hari, saudara. Ya, apakah dia sombong atau rendah hati? Ya, apakah dia emosional pemarah atau dia mengasihi, saudara? Inilah yang kita harus meningkatkannya, keteladanan, ya, karakter berintegritas yang selalu memihak kepada kebenaran dan menolak kepada kejahatan. Ya. Kedua, berpikir menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tujuan emosional ini, saudara, ya, tidak hanya dengan uang saja, tapi bisa dengan senyum, bisa dengan mempraktekkan kata-kata yang baik, ya, yang sifatnya menjadi berkat bagi orang lain, menghibur orang yang lemah, menjadi kuat, ya, mendoakan orang-orang yang boleh dikatakan sedang hopeless, ya. Jadi itulah yang disebut menjadi berkat bagi orang lain. Dan bertindak, memberi, saudara. Selalu memberi, bukan meminta, ya. Jadi emosional ini atau soft skill karakter ini, saudara, ya, selalu bertindaknya ini empati, mengasihi, ya. Di mana ada segala sesuatu, ya, merangkul, mengasihi, bukan menjauhi, ya. Jadi education spiritual terdiri dari berdaya tarik, berdaya guna, dan berdaya tahan, saudara. Ya, atau yang disebut problem solving atau pemecah masalah. Ya. Problem solving artinya seseorang memiliki mental melayani dengan sikap kemenangan. Mentalnya harus menang, saudara. Jadi pemenang, bukan pecundang. Ya. Jadi menerobos kemana saja ingin menjadi problem solving. Ya. Berpikirnya memberikan solusi, jawaban. Setiap manusia pasti punya masalah dalam segi aspek kehidupan apa saja. Kita kobisi menjadi problem solving, memberikan solusi, jawabannya, dan bertindak tanpa transaksional atau tanpa syarat, tanpa pamrih. Ya, Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itulah, saudara, yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, sudah memberikan kasih karunia untuk mendoakan orang sakit, untuk mendoakan orang yang sakit, kusta, mengusir setan, ya, itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus.
kasih karunia tersebut. Oleh karena itu kita berikan pula dengan cuma-cuma. Ya. Troublemaker, pembuat masalah. Ya, seseorang memiliki mental yang ingin selalu dilayani. Ya. Dia selalu ingin diberi, bukan memberi, atau disebut upahan. Ya, Yesaya 34 ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan. Ini saudara, ya, troublemaker, pembuat masalah. Yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, oleh karena itu, komisi terbeban untuk menjadi problem solving, pemecah masalah, bukan troublemaker, ya, pembuat masalah. Berdaya guna di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Kekuatan Allah, Allah ingin mendemonstrasikan kekuatannya saudara, ya, melalui Injil. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 ayat sampai 32, maka kepadanya orang-orang Yahudi yang percaya pada, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah kekuatan Allah, adalah kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu telah diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hamba dosa, saudara. Ya. Kejahatan semakin merajalela apabila kebenaran tidak diberitakan. Saya ulangi, kejahatan semakin merajalela apabila kebenaran ini tidak diberitakan. Apa itu kejahatan? Ya, perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, ya, selalu pikirannya kotor, ya. Kedua, kecemaran hawa nafsu, ya, selalu tamak, ya, tidak ada puas-puasnya. Hawa nafsu, persembahan berhala, ini menyembah, baik itu hobinya atau segala macam yang boleh dikatakan menjadi pujaan dia atau dewanya dia, ya, menyembah berhala. Ya, sihir itu semacam kayak semacam paranormal, saudara, ya. Perseteruan, ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan oleh pemecah, kedengkian. Nah, kedengkian ini adalah satu amarah atau sifat yang dendam kesumat, saudara, yang tidak mau mengampuni sehingga akhirnya berdampak yang seumur hidup tidak mau memaafkan orang. Itu yang disebut kedengkian. Kemabukan, ya, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang disebut perbuatan daging. Nah, ini yang disebut kebenaran, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah, saudara, ya, kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, ya, sehingga kita berubah dari dulu hidup dipimpin daging, sekarang hidup dipimpin oleh roh. Ya. Yang terakhir adalah berdaya tahan, saudara, ya. Jadi problem solving, pemecah masalah, 6 masalah besar di dunia ini kita bisa atasi. Ya. 1, kemenangan atas dosa. 2, kemenangan atas setan. 3, kemenangan atas penyakit. 4, kemenangan atas keluarga. 5, kemenangan atas finansial. 6, kemenangan atas kematian. Inilah produk komisi yang bisa dibagikan kepada anggotanya. Apa masalah Anda? Dengan tim-tim kita akan memberikan konsultasi, ya, secara gratis, memberikan solusi supaya Anda hidup di dalam kemenangan, ya, atas dosa, atas setan, atas penyakit, atas keluarga, atas finansial, atas kematian.
Bisnis network, membangun komunitas bisnis dengan visi 10.000 anggota untuk saling mengenal perusahaan masing member. Ya, pertama, tukar menukar kartu nama sekitar setiap seminar minimal 10 kartu nama. Setiap anggota yang perusahaannya berhasil diizinkan presentasi produk usahanya di saat seminar. Nah, disarankan sesama anggota mengkonsumsi produk usaha masing anggota. Ya. Anda jualan apa di situ? Ya, Anda umpama jual Nature Power, satu makanan terdiri dari buah-buahan, ya, dan bisa dikonsumsi. Itu bisa tukar menukar produk usaha. Disarankan untuk masing-masing anggota untuk mengkonsumsinya. 4 on the spot setiap 3 bulan sekali ke lokasi member perusahaan yang berhasil kebersamaan dengan naik bus pariwisata. Ya, jadi ini 3 bulan sekali di dalam member anggota komisi ada yang sukses nggak? Nah, kita lihat ke dia, pabriknya, perusahaannya, ya, peternakannya atau kebunnya, ya, apa rahasia kesuksesannya? Nanti si ownernya akan memaparkan dan akan berguna bagi pengetahuan untuk member komisi. Care, kepedulian sosial, ya, donasi sembako kepada panti asuhan, lansia, yatim piatu, donasi beasiswa kepada STT. Ya, STT kadang-kadang ada satu murid yang memerlukan biaya 350.000 per bulan, ya. Kita kalau ada dana lebih, ya, kita donasikan kepada beasiswa pada STT. Dan ketiga, donasi kepada para hamba Tuhan, ya, terutama gereja-gereja kecil, gembala sidangnya yang mengalami satu perekonomian yang dan keuangan yang masih stagnan. Nah, kita akan donasi kepada gembala sidangnya, ya. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Susunan pengurus mitra setiap komisi dibuka di masing-masing wilayah, ya. Terdiri dari presiden mitra yang memimpin satu chapter, satu fellowship, satu pertemuan yang diadakan sebulan sekali. Apakah itu di restoran atau di gedung pertemuan, ya, bukan di gereja, ya, di restoran atau di gedung pertemuan. Dengan susunan pengurus, presiden mitra memimpin, disertai sekretaris dan bendahara, dan kabid humas yang mempresentasikan, yang menerangkan tentang visi misi dari komisi mitra setempat, dan kabid UKM ini yang akan menggalang, mencari pembicara-pembicara wirausahawan yang berhasil, ya, cara membuat kue, cara membuat nasi dan ayam tepung, ya, cara membuat segala macam yang berhubungan dengan bisnis. Dan kabid diakonia, ya, ini yang kepedulian, care kepada sesama manusia. Dan itu dipimpin, disediakan head table yang terdiri dari 6 orang duduk di depan, ya. Pendaftaran, Pendeta Yohanes Kurniawan selaku membership chairman, HP 081618225546, dan saudari Febrianis sekretaris, HP 0899893844. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan bagi siapa yang ingin mendaftarkan diri sebagai presiden mitra komisi, silakan hubungi nomor telepon yang tadi saya bacakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai sekarang sampai Maranatha. Semua katakan amin.